Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Hanifatul Baroroh, NIM 222-12-1190 dari kelas 2E Hukum Keluarga Islam. Saya di sini akan menjelaskan materi pengantar usul fikih, yaitu tentang qiyas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian qiyas. Qiyas secara bahasa yaitu menganalogikan sebuah kejadian. Sedangkan secara istilah, qiyas yaitu menyamakan hukum suatu kejadian yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya kesamaan ilat. Jadi itu ada dua kejadian yang memang memiliki satu ilat yang sama, sehingga satu kejadian yang belum memiliki hukum disamakan dengan kejadian yang sudah ada hukumnya. Agar lebih jelas lagi, kita masuk ke contoh qiyas. Contoh qiyas yang pertama yaitu ada yang asal atau sesuatu yang sudah ada hukumnya, yaitu ada hamar. Jadi hukum hamar yaitu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 10 bahwa hukumnya adalah haram. Sedangkan suatu cabang yang belum ada hukumnya seperti contohnya whisky, vodka, dan lain-lain itu belum ada hukumnya, disamakan dengan hamar yaitu karena adanya ilatnya yaitu memabukkan atau iskar. Jadi hukum whisky di sini disamakan dengan hamar karena adanya satu ilat yaitu memabukkan, sehingga hukum whisky, vodka, atau sabu-sabu atau yang lainnya itu menjadi haram. Selanjutnya ada contoh jual beli ketika azan sholat duhur. Dalilnya terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu hukumnya adalah makruh. Ada sebuah kejadian yang disamakan dengan jual beli, yaitu sewa menyewa atau gadai. Hukumnya itu sama dengan jual beli, yaitu makruh karena adanya satu ilat yaitu sibuk dari sholat. Jadi kejadian sewa menyewa, gadai atau jual beli ketika azan zuhur tersebut itu hukumnya makruh karena sibuk dari sholat. Masuk yang selanjutnya yaitu ada kehujahan qiyas. Jadi kehujahan qiyas itu ada dua kategori. Yang pertama yaitu jumhur ulama sepakat bahwa qiyas itu merupakan hujah hukum syara. Mereka itu musbit al-qiyas, yaitu mereka setuju bahwa qiyas ini merupakan hujah dari hukum syara. Yang kedua ada dari Syiah dan Zahiriyah, yaitu nufat al-qiyas. Mereka beranggapan bahwa qiyas ini bukan merupakan hujah syar'i. Jadi mereka tidak sepakat kalau qiyas ini merupakan hujah syara. Selanjutnya yaitu ada dalil musbit qiyas, yaitu ada Al-Quran. Jadi para ulama yang sepakat bahwa qiyas itu merupakan hujah dari hukum syara, mereka yang memiliki patokan, yaitu yang pertama ada pada Al-Quran yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59, yaitu bismillahirrahmanirrahim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi apabila di antara kalian ada suatu perselisihan, maka kembalikanlah hukum tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dalam Al-Quran tersebut sudah disebutkan bahwa kalau ada perselisihan maka harus dikembalikan kepada Al-Quran atau Rasul, yaitu sunnah, karena hukum tersebut pasti sudah ada dalam nas. Selanjutnya ada sunnah, yaitu Rasulullah pernah mengiaskan suatu kejadian, yaitu peristiwa menciumnya seorang istri saat berpuasa. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Jadi Nabi Muhammad itu mengiaskan hukum tersebut dengan orang yang berkumur. Jadi jika orang berkumur itu setelah berkumur airnya dikeluarkan, maka hukumnya tidak batal puasa tersebut. Tetapi jika setelah kumur itu airnya dimasukkan ke tenggorokan, maka hukumnya batal puasa tersebut. Seperti halnya berciuman antara suami dan istri ketika berpuasa, maka hukumnya disamakan dengan orang yang berkumur tersebut. Yang selanjutnya ada af'al dan aqwal sahabat, yaitu sebuah kelakuan seorang sahabat Nabi pada dahulu. Yang terakhir ada makul,
yaitu hukum Allah disyariatkan untuk kemaslahatan dan kias bertujuan untuk kemaslahatan. Jadi tujuan utama kias yaitu untuk memaslahatkan masyarakat, sehingga kias ini dapat dijadikan sebuah hujah dalam hukum syariat Islam. Itu selanjutnya ada rukun-rukun kias. Yang pertama ada asal. Asal ini adalah hukum yang atau kejadian yang sudah ada hukumnya. Seperti contohnya hammer. Hammer kan memang sudah ada dalam nas kalau hukumnya adalah haram. Selanjutnya ada far' atau cabang. Jadi sesuatu yang disamakan, suatu kejadian yang disamakan hukumnya dengan asal, itu far'. Contohnya seperti vodka, ganja, sabu-sabu itu hukumnya belum ada dalam Al-Quran, maka hukum tersebut disamakan pada asal. Jadi harus ada far'. Yang selanjutnya ada hukum. Pada asal, far' itu pada asal dikembalikan karena untuk mencari hukumnya. Far' yang memang belum ada hukum itu dicari hukumnya, disamakan dengan asal, yang dicari adalah hukumnya. Vodka belum ada hukumnya, terus gimana cara menghukumi vodka? Jadinya disamakan dengan yang namanya hammer. Jadi yang dicari itu hukumnya, yaitu hukumnya haram. Yang selanjutnya ada ilat. Gimana cara kita supaya tahu far' bisa disamakan dengan asal? Itu karena adanya ilat, adanya suatu sifat yang sama dalam dua kejadian tersebut sehingga bisa disamakan hukumnya, yaitu ilat. Pada contoh ini yaitu ada ilat, yaitu memabukkan pada khamar, vodka, ganja, sabu-sabu tersebut, sehingga si vodka, ganja, dan sabu-sabu bisa disamakan dengan khamar. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat hukum asal. Hukum asal yang pertama, hukum merupakan hukum syara' amali yang ditetapkan berdasarkan nas. Jadi asal ini memang sudah ada pada nas, yaitu Al-Quran. Hukum yang sudah memang ditetapkan oleh Allah SWT pada nas tersebut. Yang selanjutnya ada merupakan hukum yang bisa ditemukan ilatnya dengan akal. Jadi kayak misal contohnya tadi ada hammer, itu hukumnya memabukkan, jadi ilatnya tuh memabukkan, dan ilat tersebut tuh bisa ditemukan dengan akal, bukan harus dengan yang lain. Nggak bisa dipikirkan dengan akal tuh enggak, jadi tuh harus bisa ditemukan dengan akal. Yang selanjutnya ada bukan merupakan hukum yang khusus. Jadi hukum asal itu bisa menyeluruh, sehingga hukum asal tersebut bisa menjadikan acuan untuk suatu hukum yang belum ada, atau kejadian yang belum ada hukumnya, yaitu ilatnya tidak mungkin ada selain pada asal. Jadi ilatnya ya pasti pada asal tuh pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Selanjutnya ada dalil yang menunjukkan kekhususan tersebut. Tadi pada kias kita ketahui bahwa adanya kesamaan ilat, suatu kejadian yang belum ada hukumnya disamakan dengan kejadian yang sudah ada hukumnya karena adanya kesamaan ilat. Jadi apa sih yang namanya ilat? Ilat itu adalah suatu sifat yang ada pada asal, dan dengan adanya sifat itulah asal memiliki hukum. Dan dengan sifat itu far' bisa disamakan dengan asal. Jadi ilat tadi yang pada hammer kan ada iskar atau memabukkan. Karena adanya iskar tersebut, asal memiliki hukum yaitu haram. Dan dengan adanya si memabukkan itu iskar, si far' kan juga vodka, whisky itu kan ada sifat memabukkannya juga, jadi bisa disamakan dengan hukum asal, yaitu sama-sama memabukkan gitu. Selanjutnya ada syarat-syarat ilat. Jadi ilat tuh juga harus memiliki syarat-syarat.
Yang pertama merupakan sifat yang zahir, jadi kelihatan. Seperti memabukkan itu sudah terlihat sekali. Kalau yang namanya Hammer vodka itu memabukkan itu sudah kelihatan zahir, bisa dilihat gitu. Yang selanjutnya yang kedua merupakan sifat yang mudhabit atau bisa diketahui batasannya. Yang ketiga merupakan sifat yang munasib, sesuai untuk dijadikan batasan ada tidaknya hukum. Jadi memabukkan itu sesuai karena menjadi batasan sebuah hukum tersebut bisa dijadikan landasan gitu. Sifat tersebut bisa dijadikan landasan atau batasan untuk vodka yang belum memiliki hukum dengan disamakan dengan Hammer. Yang keempat, bukan merupakan sifat yang hanya ada pada asal. Ya, jadi sifat memabukkan tersebut tuh enggak cuma pada Hammer saja, tetapi pada vodka, whisky atau yang lainnya itu juga harus ada, sehingga ilat tersebut bisa dijadikan sebuah acuan agar ilat tersebut bisa dijadikan hukum dari suatu kejadian. Langkah-langkah selanjutnya langkah-langkah menentukan ilat, yaitu yang pertama, nas. Ada nas Al-Quran atau sunnah yang dengan jelas menunjukkan ilat suatu hukum. Jadi dalam Al-Quran dan hadis itu sudah jelas bahwa memang ilat tersebut tuh ada, sehingga ilat tersebut bisa dijadikan sebuah acuan. Yang kedua, ijma, kesepakatan ulama bahwa ilat tersebut jelas adanya. Di sini ulama harus sepakat bahwa ilat tersebut tuh ada. Jika memang ijma ulama tidak terjadi, maka kemungkinan ilat tersebut tuh nggak ada hukumnya, nggak ada ilatnya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa disamakan sehingga menjadikan hukum sama begitu. Yang terakhir ada asyabar wa at-taqsim, mauji dan memilah. Jadi sebelum ditentukan hukumnya, ilat tersebut harus diuji, atau kejadian tersebut tuh harus diuji apakah memang benar-benar sama seperti asal atau tidak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.